Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat lainnya. Sholawat serta salam tak lupa juga saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya sampai akhir zaman. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya akan membacakan atau menjelaskan materi tentang akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Dilansir dari laman NU Online, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pasalnya, akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk orang-orang yang beragama, sehingga akhlak dan budi pekerti yang sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalankan kehidupan di masyarakatnya. Menurut Islam sendiri, macam-macam akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji, dan yang kedua akhlakul mazmumah, yang artinya akhlak tercela. Adapun definisi dari kedua akhlak tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat Islam. Adapun contoh dari macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, sikap jujur, sikap sopan dan santun, tawakal, adil, dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlak karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela ini merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak tercela lainnya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita itu tidak memiliki dari sifat-sifat akhlakul mazmumah ini atau menghindari sifat-sifat dari akhlakul mazmumah ini. Adapun manfaat yang akan dimiliki di diri kita karena kita bersifat atau berakhlak baik atau berakhlakul karimah. Yang pertama adalah dicintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Maksudnya, seorang muslim yang memiliki sifat atau sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Robku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk.
kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Tariq ayat 5-7. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, karena Allah jugalah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Nah, ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Jaziyah ayat 12-13. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Dari uraian yang saya sebutkan tadi, kita memang benar perlu untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alasan-alasan di atas adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus memiliki akhlak yang baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menghidupkan sunnahnya, taat kepada ajaran-ajarannya, selalu bersolawat, dan yang terakhir mencintai keluarga-keluarga Nabi. Selanjutnya adalah akhlak kepada manusia. Akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagaimana ucapan sebagian ulama, yaitu menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi, dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia, baik dengan lisan maupun perbuatan yang mencela atau perbuatan yang tidak enak. Akhlak sesama manusia terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, akhlak dalam berkeluarga atau akhlak dalam keluarga. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain. Selanjutnya adalah akhlak terhadap lingkungan sekitar. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatullah fil ard, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena itulah, berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam Islam. Beberapa perilaku yang menggambarkan akhlak yang baik terhadap alam antara lain memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam. Mungkin itu saja pengertian atau penjelasan mengenai akhlak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang diucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.